Kalau kita punya saham di sebuah perusahaan atau industri, berarti kan kita memiliki bagian dari perusahaan tersebut. Apa jadinya jika ada sebuah perusahaan yang memiliki saham di seluruh bidang industri dan jumlahnya nggak main-main? Absolut semuanya dimiliki oleh sebuah perusahaan, dan perusahaan tersebut bernama BlackRock dan Vanguard. BlackRock adalah perusahaan manajemen aset terbesar di planet bumi. Mereka mengelola sekitar 10 triliun dolar, lebih besar daripada GDP gabungan antara Jerman dan Prancis. Tapi yang lebih menakutkan dari sekedar uang adalah salah satu Aladdin System, AI pengawas pasar global yang mengendalikan lebih dari 21 triliun dolar aset di seluruh dunia. Nah, kalau BlackRock itu perusahaan besar, maka Vanguard itu perusahaan yang sunyi dan misterius. Vanguard adalah pemegang saham terbesar kedua setelah BlackRock. Dan begitu banyak perusahaan yang dimiliki oleh mereka, seperti Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Google, Amazon, dan masih banyak lagi. Bahkan BlackRock pun salah satu pemilik sahamnya adalah Vanguard. Yang bikin tambah aneh, struktur kepemimpinan Vanguard itu tertutup. Publik nggak bisa lihat siapa pemilik utamanya. Jadi kalau BlackRock kita bisa lihat siapa pemiliknya, siapa CEO-nya. Tapi kalau Vanguard kita nggak bisa lihat. Dan kalau lu perhatiin dan lu lihat daftar pemegang saham perusahaan manapun, urutan top 3-nya pasti Vanguard, BlackRock, dan State Street. Makanya, mereka bertiga dijuluki The Big Three. Mereka inilah yang punya saham di berbagai jenis industri, mulai dari industri senjata, farmasi, teknologi, energi, media, makanan, hingga ke mainan anak-anak. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin orang debat. Apakah benar dunia ini telah dikuasai oleh segelintir perusahaan? Mari kita bongkar satu persatu. Mereka tuh kayaknya menerapkan kepemilikan silang, cross ownership. Yang bikin teori ini makin kuat adalah BlackRock merupakan perusahaan investasi yang hampir memiliki saham di seluruh bidang industri yang ada di dunia. Tapi BlackRock dimiliki oleh Vanguard yang merupakan perusahaan investasi juga, tapi tidak sebesar BlackRock. Artinya apa? Mereka saling menguasai, kayak lingkaran setan yang gak ada ujungnya. Dan kalau semua saling memiliki, maka keputusan besar bisa aja ditentukan hanya oleh segelintir orang yang ada di dunia. Mereka juga menguasai perusahaan yang katanya bersaing, seperti Pfizer, Moderna, JJ, itu merupakan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Vanguard dan BlackRock. Jadi kalau ada perusahaan farmasi A yang katanya bersaing dengan farmasi B, padahal nyatanya mereka dimiliki oleh orang yang sama. Jadi apakah kualitasnya akan berbeda? Tentu sama aja. Perlu diingat mereka juga memiliki saham di industri mobil listrik dan biasa. Jadi, apakah mobil listrik sebuah inovasi untuk beralih ke bumi yang lebih bersih? Tentu tidak. Karena pada dasarnya mereka hanya mementingkan yang namanya untung atau profit. Kalau bisa profit dari keduanya, kenapa harus satu? Dan terbukti bahwa penambangan kobalt, salah satu barang yang dibutuhkan banget sama mobil listrik, juga memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan. Udah gitu mereka juga memiliki saham di industri makanan. Merek-merek seperti McDonald's, Nestle, Unilever, KFC, semua ada saham mereka. Bahkan, brand-brand lokal seperti Cimory, Indofood, BlackRock juga punya saham di makanan-makanan tersebut. Di industri senjata, jangan ditanya. Mereka bahkan dituduh sebagai pihak yang diuntungkan oleh berbagai jenis perang yang ada di dunia saat ini. Mereka tuh ada di balik brand minuman manis yang kita minum, ada di balik perperangan antar negara. Tapi di saat bersamaan, mereka juga punya perusahaan farmasi obat-obatan yang menjual solusi sebagai penawarnya. Ibaratnya satu tangan menciptakan masalah dan tangan yang lainnya menciptakan solusi. Ini sebuah pemikiran yang sangat cerdas daripada elit-elit dunia. Mereka bikin orang sakit lewat makanan-makanan yang tinggi gula, tapi mereka juga menyembuhkan lewat obat-obatan yang mereka jual. Ditambah bahwa BlackRock dan Vanguard adalah pendonor dua partai besar di Amerika Serikat, Demokrat dan Republik. Jadi siapapun presidennya, mereka yang bakal tetap menang. Dan yang paling gila adalah, pada masa pandemi, The Fed menunjuk BlackRock untuk membeli obligasi korporasi menggunakan uang negara. Artinya, pemerintah pun bergantung kepada mereka. Soal The Fed kita sudah bahas di video sebelumnya, bagaimana mereka menghancurkan dunia lewat sihir terbaik, yaitu uang kertas. This huge and growing market of passive investment is dominated by only 3 big American asset managers: BlackRock, Vanguard, and State Street. What are the consequences of this shift in corporate ownership? This is a key question for the CorpNet research team at the University of Amsterdam. Using data analytics,
They uncovered this intense concentration of corporate ownership. Together, the Big Three are the dominant shareholder in 88% of the 500 largest US firms. Of all US-listed corporations, they are the largest shareholder in 1,600, which together employ 23 million people and have a market capitalization of $17 trillion. That is the same as the GDP of the whole United States. Jadi, apakah dunia ini memang sudah benar-benar dikuasai oleh segelintir korporasi atau perusahaan? Coba kita lihat fakta-fakta yang bikin orang merinding. Kekayaan BlackRock dan Vanguard, mereka tuh bisa mengalahkan negara-negara besar seperti Jepang, Jerman, Inggris, India, Prancis. Bahkan kalau negara-negara tersebut digabungkan, kekayaan BlackRock dan Vanguard masih bisa bersaing. BlackRock juga punya sistem superkomputer, yaitu Aladdin, yang dapat memonitor pasar saham, obligasi, suku bunga, investasi global, resiko geopolitik. Dan yang lebih ngeri adalah pemerintah Amerika Serikat pakai Aladdin, Bank Eropa juga pakai Aladdin, dan juga Bank Asia juga pakai Aladdin. Artinya, satu sistem AI mereka mengendalikan resiko finansial dunia. Jadi kalau sistem ini error atau bahkan dimanipulasi, dunia bisa literally collapse. Yang jadi kunci kesuksesan mereka itu jadi pelopor penggunaan data science dalam pengelolaan investasi. Salah satu bentuknya adalah software bernama Aladdin atau Asset Liability and Debt and Derivative Investment Network. Aladdin ini adalah perangkat lunak yang dikembangin sama BlackRock yang pakai kecerdasan buatan atau AI buat ngelola aset investasi mereka. Software ini ngumpulin dan menganalisis data dari setiap pasar, perusahaan, juga transaksi yang dilakuin di Bursa Efek Dunia pakai 5.000 superkomputer yang saling terhubung satu sama lain. Terus mereka nganalisis risiko investasi BlackRock di perusahaan-perusahaan besar di dunia. Ada banyak data yang dikumpulin dan dianalisis sama software Aladdin ini. Mulai dari kondisi ekonomi, profil keuangan perusahaan, bahkan sampai tingkat korupsi. Selain itu, Aladdin juga nganalisis data terkait sama kondisi lingkungan kayak perubahan iklim atau bencana alam. Buat dapetin semua data itu, BlackRock punya akses ke berbagai informasi rahasia dan sensitif milik perbankan. Bahkan kondisi ekonomi negara yang gak tersedia buat publik pun, mereka bisa dapat semua akses itu dengan cara mengakuisisi berbagai perusahaan keuangan besar di dunia. Nah, kalau lo berpikir kenapa kita nggak lawan aja? Lo pikir mereka bodoh? Mereka juga punya saham di bagian media. Coba lo lihat pemegang saham terbesar dari CNN, Fox, BBC, Netflix, New York Times, Google. Mereka semua dimiliki oleh BlackRock dan Vanguard. Jadi kalau pemiliknya sama, apakah mungkin narasi yang bertentangan bisa keluar? Dan kalau ada masalah di perusahaan mereka, apakah medianya bakal memberitakan secara jujur? Nah, kalau mereka memiliki semuanya, lantas perusahaan-perusahaan yang katanya bersaing seperti Pepsi atau Coca-Cola, kenapa nggak disatuin aja? Jawaban logisnya, jika disatukan maka tidak akan ada yang namanya kompetitor yang membuat kita terpacu untuk berinovasi. Tapi jawaban konspirasinya adalah agar kita tidak merasakan bahwa memang sebenarnya perusahaan-perusahaan yang katanya bersaing ternyata dimiliki oleh orang-orang yang sama aja. Mengelola aset yang nilainya setara dengan 10% dari total ekonomi global. Portofolio investasinya sangat beragam, mencakup berbagai industri mulai dari media, perbankan, hingga energi dan pertahanan. Dampak dari dominasi BlackRock ini semakin terasa dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan upaya Larry Fink untuk membentuk lanskap dunia sesuai dengan visinya. Salah satu cara BlackRock mengendalikan dunia adalah melalui kontrolnya terhadap media. BlackRock bersama rekannya Vanguard telah menjalin cengkraman yang kuat di industri media global. Dengan kepemilikan saham yang signifikan di perusahaan-perusahaan media raksasa seperti 18% saham Fox, 16% saham CBS, 12% saham Disney, dan bahkan 13% saham Comcast, induk perusahaan NBC, MSNBC, CNBC, dan Sky. BlackRock secara efektif memiliki pengaruh besar atas konten yang kita konsumsi. Pada akhirnya pernyataan besarnya tetap sama. Apakah kita hidup dalam ekonomi yang bebas? Apakah dunia ini memang sebenarnya sudah dikendalikan oleh segelintir orang? BlackRock, Vanguard, State Street, JP Morgan, mereka nggak pernah ikut di TV. Mereka nggak pernah ikut pemilu. Mereka juga nggak pernah pidato di depan umum. Tapi mereka menentukan arah kebijakan perusahaan besar yang mempengaruhi pasar global dan menjadi pemilik terbesar di hampir semua industri. Di era modern ini kekuasaan bukan lagi soal tentara yang banyak,
tapi siapa yang punya akses ke uang, data, dan sistem finansial global. Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka menguasai dunia, tapi seberapa besar dunia ini bergantung pada mereka. Karena akhirnya, dunia mungkin tidak dikuasai oleh presiden atau sebuah negara, melainkan sebuah perusahaan.